upaya Indonesia untuk bisa memiliki Sukhoi Su-35 tak berjalan dengan mulus gitu loh. Masih kalah dengan Presiden Megawati. Ibu Megawati dulu dikecam bawa pulang Sukhoi 30 11 unit atau 10 unit itu bisa langsung dieksekusi. Kalau zaman sekarang masih ragu, mikir kanan, mikir kiri ya kan, ragu mau jalan tidak, nah dibatalkan. Kalau Ibu Megawati dulu langsung dieksekusi, SSB alias set buat seperti itu. Ada kendala yang harus dihadapi Indonesia untuk bisa memiliki Sukhoi Su-35. Hingga pada akhir Desember tahun lalu, Indonesia mengumumkan tak jadi membeli Sukhoi Su-35 untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Publik internasional menduga bahwa CATSA menjadi salah satu alasan tak menjadi pembeli Sukhoi Su-35. Jika Indonesia membeli Sukhoi Su-35, memang akan ada kemungkinan untuk dijatuhi sanksi CATSA. Sebagai contohnya Turki yang membeli Sukhoi S-400 buatan Rusia, Ankara harus terima dijatuhi sanksi CATSA dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membicarakan tentang rencana Indonesia untuk membeli pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Flanker E hingga kini masih menggantung. Pecahnya perang di Ukraina kian memperumit kontrak yang sudah ada. Indonesia sejatinya telah menjatuhkan pilihan pada pesawat tempur Rusia itu sejak tahun 2015. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat alutsista nasional. Rencananya pembelian 11 pesawat itu pun kemudian dinegosiasi pada tahun 2018 dengan Moskow. Namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Verobiva, mengatakan kontrak pembelian pesawat tersebut sebenarnya sudah ditandatangani, namun belum diimplementasikan. Menurutnya kondisi geopolitik saat ini membuat hal tersebut menjadi sulit. Adapun Rusia memang tengah sibuk dengan perang di Ukraina yang sudah berlangsung. Saat ini pemerintah RI siap melaksanakan kontrak, tentu kami akan mempertimbangkan, namun itu telah ditandatangani. Menurutnya lamanya waktu kontrak yang menganggur tersebut menjadi sulit untuk langsung dieksekusi. Harga berubah, ada permintaan besar terhadap Su-35 di Angkatan Udara kami, jadi kondisi berubah, namun tetap ini berada di tangan pemerintah RI. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Ini meskipun di tengah Rusia mengalami gempuran hebat, jadi Rusia masih optimis Indonesia tetap melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi Su-35 yang tertunda. Jadi belum dibatalkan. Apakah mungkin Rusia mau cari income dari penjualan ini buat tambah-tambah duit buat nyerang Rusia, ya kan? Kan perang perlu dana. Jadi jual Sukhoi Su-35 ke Indonesia mungkin ditawar lebih murah. Yang jelas kontraknya belum dibatalkan dan Rusia berharap, masih optimis Indonesia tetap lanjutkan kontrak. Jangan salah kalian. Usut punya usut, kabar soal jet tempur Sukhoi Su-35 memperkuat TNI Angkatan Udara sudah bergulir sejak lama sekali ya, Bren. Indonesia sudah lama mengincar Sukhoi Su-35 untuk bisa memperkuat militer Indonesia. TNI AU sudah mempersiapkan dengan matang kehadiran Sukhoi Su-35 ke Indonesia, padahal sebelumnya buktinya TNI Angkatan Udara sudah melakukan pelatihan bahasa Rusia untuk mempersiapkan SDM yang optimal dalam menyambut kehadiran Sukhoi Su-35 di kala itu menunjukkan keseriusan Indonesia untuk bisa memiliki Sukhoi Su-35 Rusia. Dan ternyata disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara bahwasanya ini sementara dipending dulu sama Pak Marskal Fajar Prasetyo. Di kala itu bilang ini sementara Sukhoi Su-35 di pending dulu gitu. Nah, tapi Rusia masih berharap bisa dilanjutkan meskipun belum dibatalkan gitu loh, Bren. Jajaran TNI Angkatan Udara, tepatnya di Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur, mengirimkan 40 prajurit untuk mengikuti kursus intensif bahasa asing KIBA Rusia guna mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi kedatangan pesawat Sukhoi Su-35 yang dibeli dari negara tersebut. Di kala itu sudah dipersiapkan 40 prajurit seperti itu, dan usut punya usut, harganya itu juga murah. Sukhoi Su-35 itu hanya 1,1 triliun rupiah. Kalau Rafale itu hampir 3 triliun. Jadi 1 unit Sukhoi Su-35 itu setara dengan 3 unit Rafale. Kalau negara ente ini belinya 36 Rafale, itu sama dengan 100 unit Sukhoi Su-35. Murah. Sukhoi Su-35 itu per unitnya hanya 1,1 triliun rupiah. Kalau F-35 mahal. F-35 itu mencapai 3 triliunan per bijinya, sama Rafale mahal. Nah, bagaimana menurut kalian terkait Rusia masih berharap bisa dilanjutkan terkait kontrak pembelian Sukhoi Su-35 Indonesia ini?
Nah, pada Agustus 2018 silam, tepatnya 31, dikutip dari Antara, Kepala Dinas Personil Kadis Pes Lanutis Wahyudi Kolonel Nafsaful Rahmat di Magetan menjelaskan pelaksanakan KIBA diharapkan bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Rusia bagi penerbang Indonesia. Dengan dilaksanakan kursus bahasa Rusia, diharapkan para personil yang sebagian besar dari Skuadron Udara 14 Lanutis Wahyudi bisa mengerti dan memahami bahasa Rusia, kata dan Lanutis Wahyudi seperti itu. Indonesia diketahui sebelumnya sangat ingin untuk menghadirkan Sukhoi Su-35 ke TNI Angkatan Udara. Akan tetapi upaya Indonesia untuk bisa memiliki Sukhoi Su-35 tak berjalan dengan mulus gitu loh. Masih kalah dengan Presiden Megawati. Bu Megawati dulu dikecam bahwa pulang Sukhoi 30 11 unit atau 10 unit itu bisa langsung dieksekusi. Kalau zaman sekarang masih ragu, mikir kanan, mikir kiri, ya kan, ragu, mau jalan tidak, nah dibatalkan. Kalau Ibu Megawati dulu langsung dieksekusi, SSB alias set buat seperti itu. Ada kendala yang harus dihadapi Indonesia untuk bisa memiliki Sukhoi Su-35. Hingga pada akhir Desember tahun lalu, Indonesia mengumumkan tak jadi membeli Sukhoi Su-35 untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Publik internasional menduga bahwa CATSA menjadi salah satu alasan tak menjadi pembeli Sukhoi Su-35. Jika Indonesia membeli Sukhoi Su-35, memang akan ada kemungkinan untuk dijatuhi sanksi CATSA. Sebagai contohnya Turki yang membeli Sukhoi S-400 buatan Rusia, Ankara harus terima dijatuhi sanksi CATSA dari Amerika Serikat dikala itu Turki. Tapi meskipun disatsa, Turki kayaknya malah ngebut, Bren. Kalau Indonesia dicatsa sama Amerika, mending gabung dengan Turki. Rudal punya, pesawat dikembangkan juga, TFX-nya sudah berjalan, ya kan? Nggak ada untungnya, kerjasama dengan Amerika Serikat itu nggak ada untungnya. Kalau kita kerjasama dengan Turki itu masih bisa beli jet tempur dari Rusia, gitu. Nggak didikte amat lah. Nah, penjatuhan CATSA ke Turki membawa dampak besar. Militer Turki tak jadi memperkuat dengan F-35 buatan Amerika Serikat. Terlepas dari itu, baru-baru ini kabar soal Sukhoi Su-35 yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara pernah akan kembali menyeruak. Dikutip dari laporan media Rusia TASS membeberkan soal kelanjutan Sukhoi Su-35 dan Indonesia, dan media TASS menyebutkan jika kontrak pembelian Sukhoi Su-35 antara Indonesia dan Rusia akan tetap berlaku. Itu katanya Rusia, ya, katanya Rusia, bukan katanya Indonesia. Indonesia disebut tak ada rencana untuk membatalkan pengadaan Sukhoi Su-35. Kontrak untuk pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia akan tetap berlaku, dan mudah-mudahan presiden kedepannya di tahun 2024 ini mudah-mudahan terpilih presiden yang berani dan berani mengambil tindakan atau langkah konkret terkait kelanjutan Sukhoi Su-35 ini. Jangan pemimpin kita nanti lembek gitu, nggak boleh, biar kontrak-kontrak pengadaan alutsista tetap berjalan gitulah, Bren. Jakarta tidak memiliki rencana untuk membatalkannya, kata Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Josh Stevers, dalam sebuah wawancara dengan TASS pada 21 Oktober tahun 2022 kemarin. Masih hangat katanya, ya nggak ada rencana dibatalkan. Sebenarnya kami belum membatalkan kontraknya ada, karena kami akan melihat waktu yang tepat untuk memperoleh peralatan itu, kata diplomat itu, dikutip dari kantor berita TASS. Kami masih terus melihat bahwa Rusia adalah salah satu sumber terbaik peralatan militer dan pertahanan yang dimodernisasi. Jadi saya tidak melihat bahwa kontrak akan berakhir, tetapi kami harus menemukan waktu yang tepat untuk melakukan ini, kata Josh Stevers seperti itu. Dia menolak untuk menguraikan kesulitan spesifik yang ditimbulkan oleh kontrak Indonesia tersebut, menyatakan keyakinan bahwa Indonesia di masa depan akan terus memiliki peralatan dari Rusia, termasuk jet tempur. Jadi masih berharap suatu saat bisa jet tempur Rusia ini bisa dibawa pulang ke Indonesia. Pada Juli 2019, mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, mengatakan keterlambatan pelaksanaan kontrak disebabkan oleh kompleksitas skema perdagangan yang melibatkan instansi pemerintah maupun perusahaan. Pada Maret 2020, Bombok melaporkan bahwa pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk menyerah pada rencana untuk mengimplementasikan kontrak Sukhoi Su-35 dengan Rusia karena kekurangan dana dalam anggaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tapi usut punya usut, Mimin nggak percaya kalau Indonesia nggak punya uang karena masalah COVID, karena setelah COVID kita juga mau hutang luar negeri, ya kan, mau bayar dibayar Rafale, ya kan, juga karena ancaman dari Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika kontrak tersebut dilaksanakan. Jelas sumbernya seperti itu.
Brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut ya. Rusia optimis Indonesia tetap lanjutkan kontrak pembelian Sukhoi Su-35 yang tertunda di masa mendatang. Ini belum dibatalkan, menunggu pemimpin kita yang tegas biar bisa melanjutkan pembelian ini, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share pada channel Amanda Channel, karena narasi video saya bersumber dari channel Amanda Channel. See you.